Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Andre. Di video kali ini saya akan kembali berbagi tips maupun saran yang mudah-mudahan bisa membantu. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas topik tentang masalah tidur ya, atau insomnia. Nah, jadi menurut saya banyak ya penderita anxiety yang mengalami gangguan pada tidur ya. Jadi ini sangat mengganggu, juga sangat menyebalkan, yang membuat kita atau aktivitas kita jadi terganggu. Nah, jadi apa sih sebenarnya penyebab kita jadi susah tidur? Itu mungkin bisa jadi disebabkan oleh kekhawatiran ataupun rasa cemas yang berlebihan. Misalnya nih, saat kita mungkin khawatir ya terhadap acara yang akan datang, atau mungkin kita takut nih kita nggak bisa tidur. Nah, kita nggak bisa tidur, terus ini bisa mempengaruhi kinerja kita keesokan harinya. Nah, jadi banyak ya penyebab-penyebab yang bisa membuat kita jadi sulit tidur. Dan biasanya ini bisa menjadi trauma bagi terutama untuk penderita anxiety ya. Ini bisa jadi suatu trauma karena kita sulit untuk tidur. Bahkan ada orang yang takut kalau ketemu malam, karena rasa takut itu muncul ketika dia akan menghadapi atau melalui proses tidur. Nah, jadi di sini saya akan membagikan beberapa tips yang mudah-mudahan bisa membantu teman-teman untuk mengatasi masalah tidur. Nah, oke, langsung saja teman-teman. Itu yang pertama, kita harus merubah sikap kita terhadap tidur. Nah, merubah sikap terhadap tidur itu maksud saya, di saat kita bersiap-siap untuk tidur, kita harus berpikir seakan-akan kita tidak mau tidur. Nah, mungkin ini terdengar aneh ya, tapi ini cara yang menurut saya efektif, karena ini bisa mengurangi tekanan dalam pikiran kita. Nah, beda halnya kalau kita misalnya nih, pokoknya malam ini saya harus tidur karena besok saya harus bekerja. Kalau saya nggak tidur, saya nggak bisa maksimal. Nah, ini membuat tekanan atau beban terhadap pikiran kita, sehingga kita semakin sulit untuk tidur. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita harus menerima kemampuan sementara kita tidak bisa tidur. Nah, jadi teman-teman nih, misalnya nih hanya bisa tidur 2 jam 1 malam, kita harus syukurin. Atau mungkin juga 1 jam 1 malam, kita harus syukurin. Nah, atau sama sekali kita tidak bisa tidur, kita harus terima. Karena dengan menerima itu bisa mengurangi rasa putus asa ya, dan juga itu bisa mencegah kita untuk mengasihani diri sendiri karena kita merasa gagal. Nah, jadi dengan menerima itu bisa membantu kita untuk mengatasi masalah tidur kita. Nah, itulah tips yang kedua. Sekarang tips yang ketiga, rutin berolahraga. Karena dengan berolahraga, selain menyehatkan tubuh secara fisik, itu juga bisa memperbaiki kualitas tidur kita. Nah, karena dengan berolahraga itu bisa mengeluarkan emosi-emosi yang terpendam dalam tubuh, sehingga kita bisa lebih lepas ya, lebih santai. Dan ini bisa membuat otak lebih rileks dan membuat kita tidur. Nah, buat yang susah tidur ya, teman-teman yang susah tidur itu kalau bisa ya, olahraganya itu dilakukan di sore hari, karena ini kan olahraga aktivitas fisik. Nah, sehingga kita itu terasa lebih capek ataupun lebih lelah ya, dan itu bisa membantu kita untuk tidur malam harinya. Nah, itulah tips yang ketiga. Sekarang tips yang keempat, melakukan relaksasi sebelum tidur. Ya, bisa dengan cara mendengarkan musik pelan-pelan ya, mungkin dengan sambil mematikan lampu. Jadi musik apapun itu ya, yang membuat kita merasa nyaman, merasa rileks, dan merasa tenang. Jadi itu bebas ya teman-teman ya. Nah, itulah tips yang keempat. Tips yang kelima, usahakan untuk menghindari minuman-minuman kafein sebelum tidur. Nah, biasanya terdapat pada teh ataupun kopi. Nah, karena kafein kita tahu ya, itu mengandung kafein itu stimulan kuat yang bisa membuat kita tetap waspada dan tetap terjaga. Nah,
Jadi kita semakin sulit untuk tidur. Usahakan untuk menghindari minuman berkafein dan makanlah makanan sehat. Nah, itulah tips yang kelima. Untuk tips yang keenam, kita bisa mandi air hangat sebelum tidur, atau setelah mandi air hangat, terus kita bisa mengoleskan minyak yang membuat kita nyaman dan yang bisa merilekskan otot-otot. Ya, jadi itu terserah ya teman-teman. Minyak apapun itu terserah. Yang penting minyak itu membuat kita nyaman, baunya juga nyaman, bisa merilekskan otot, karena itu mampu merangsang otak kita mengantuk, karena itu bisa menghasilkan efek yang menenangkan dan membuat kita lebih rileks, dan itu bisa membantu kita untuk tidur. Nah, itulah tips yang keenam. Nah, tips yang ketujuh, usahakan kamar tidur kita itu serapi mungkin. Jadi nggak berantakan ya. Jadi usahakan tempat tidur kita itu bisa rapi, nyaman, sejuk, supaya kita bisa lebih nyaman dan tenang ya. Dan ini bisa menimbulkan efek-efek relaksasi tersendiri bagi tubuh kita. Nah, itulah tips yang ketujuh. Nah, untuk tips yang kedelapan, bisa dengan membaca novel atau membaca buku. Jadi bacaan ini bacaan ringan ya teman-teman. Artinya bacaan ini yang menghibur. Jadi bukan membaca buku-buku tentang bisnis atau mungkin surat kabar ya. Jadi kita hanya baca bacaan ringan dan itu hanya menghibur. Karena ini akan merangsang otak kiri dan merangsang otak kanan dan membantu mematikan dominasi otak kiri, di mana otak kiri ini yang biasanya mengkhawatirkan hari esok. Nah, jadi usahakanlah itu hanya bacaan ringan. Tips yang kesembilan, usahakan masuk ke kamar itu bisa lebih cepat, lebih awal. Nah, yang biasanya teman-teman mungkin masuk kamar itu jam 12 atau jam 1. Nah, karena kita mungkin sulit tidur nih, terus kita masuk jam 12 atau jam 1, itu membuat kita semakin jauh dari pola tidur. Jadi usahakan kita itu masuk kamar itu lebih awal ya, mungkin paling lama jam 11 lah. Itu udah paling lama menurut saya. Karena kita kan sudah mengetahui nih kita susah tidur. Kita membutuhkan proses yang sulit, yang panjang untuk bisa tidur. Jadi kita usahakan masuk kamar lebih awal sekalipun kita belum mengantuk. Karena ini bisa mengirim sinyal ke otak kita bahwasanya memang ini adalah waktu untuk tidur. Nah, itulah tips yang ke-9. Nah, sekarang untuk tips yang ke-10. Untuk tips yang ke-10 itu, coba deh, misalnya nih kita susah tidur nih, coba deh kita ingat-ingat, mungkin di mana masa-masa atau peristiwa-peristiwa yang dulu yang pernah kita alami, di mana kita itu dipaksa untuk tidak tidur, di mana kita itu udah sangat mengantuk, mata itu terasa berat tapi kita nggak bisa tidur. Nah, mungkin karena kita jaga orang sakit, atau mungkin kita karena bekerja, atau juga mungkin kita ada urusan yang sangat penting sehingga kita nggak bisa tidur ya. Nah, jadi coba deh bayangkan sekarang kamu itu sekarang berada di tempat tidur yang nyaman dan kamu itu bebas untuk tidur tanpa tekanan apapun, tanpa larangan apapun. Nah, coba bayangkan betapa bersyukurnya kamu hari ini. Kamu itu bebas untuk tidur di tempat tidur yang nyaman. Nah, itu akan membuat kita merasa lebih bersyukur, merasa lebih menerima kondisi kita, dan itu bisa membantu kita untuk mengembalikan pola tidur kita. Nah, itulah tips yang perlu menurut saya ya untuk mengatasi masalah tidur. Nah, sedikit tambahan ya teman-teman. Dalam masalah tidur itu yang terpenting adalah kualitas, bukan kuantitas. Karena kualitas itu di atas kuantitas. Nah, jadi juga ya teman-teman, kalau misalnya nih teman-teman baru tidur sebentar terus langsung terbangun di tengah malam, itu usahakan jangan tinggalkan tempat tidur kamu. Karena itu akan membuat kamu semakin jauh dari pola tidur kamu. Jadi usahakanlah tetap di tempat ya. Atau mungkin kalau teman-teman
sangat susah nih tidurnya, bisa baca novel lagi, nyalakan lampu, baca buku bacaan ringan. Terus kalau sampai kita mengantuk atau sampai bosan, coba lagi tidur. Nah, itulah tips dari saya, mudah-mudahan bisa membantu teman-teman untuk mengatasi masalah tidurnya. Nah, sekian video saya teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih.